wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita kali ini. Sebelumnya puji syukur tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, karena dengan rahmatnya itulah kita bisa berkumpul pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini meminta siapa nih yang sukarela untuk memimpin doa kita pada kali ini? Saya Bu. Oke, silahkan kepada Nanda. Sebelum dimulai perkumpulan ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa. Baik, terima kasih ya Ibu ucapkan kepada Ananda yang sudah mau memimpin doa kita kali ini. Oke, sebelumnya apakah di sini sudah saling mengenal? Belum. Oke, karena kita belum saling mengenal, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu agar kita lebih akrab di kedepannya. Oke, siapa yang mau bersedia perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Saya Bu. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Risa Apriliana Desi Satriati, biasa dipanggil Desi. Desi, oke, terima kasih Desi. Silahkan, siapa lagi? Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Miftah Fauzia, biasa dipanggil Fauzia. Fauzia, oke, terima kasih Dia. Oke, silahkan. Bu, perkenalkan nama saya Raisya Adel, bisa dipanggil Raisya. Oke, Raisya, terima kasih Raisya. Selanjutnya, oke, silahkan pada Nanda. Oke Bu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Sari, biasa dipanggil Sari. Oke, terima kasih Sari. Selanjutnya, Izin Bu, perkenalkan nama saya Sarah Farana, biasa dipanggil Ara. Ara. Oke, terima kasih Ara. Berarti sekarang sudah saling mengenal gitu. Dan Ibu berharap nanti setelah kegiatan ini, jika ketemu atau bertemu dengan teman-temannya, Ibu harapkan bisa saling menyapa gitu biar lebih akrab gitu. Sebelumnya udah kenal sama Ibu? Belum. Ada yang belum, ada yang udah ya. Nah, di sini jadi Ibu perkenalkan nama Ibu Famela Zulfikar. Anda semua bisa memanggil Ibu Famela atau Ibu Mela. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah di sini ada yang tahu kita akan melakukan kegiatan apa hari ini? Sudah Bu. Oke, belum. Berarti ada yang belum, ada yang sudah. Silakan, apa yang Zia ketahui tentang kegiatan kita hari ini? Kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, benar. Ada lagi? Oke, benar ya yang disampaikan oleh teman kita tadi, Zia, yaitu kita akan melakukan namanya konseling kelompok, di mana konseling kelompok itu adalah suatu proses yang kita lakukan pada sekarang, di mana secara berkelompok untuk membahas suatu permasalahan yang dirasakan atau yang dirasakan oleh anggota kelompok gitu. Nah, jadi di sini Ananda nanti bisa menyampaikan apapun yang dirasakan, apapun yang menjanggal di hatinya secara terbuka dan sukarela tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oke, jadi Ananda itu tidak perlu khawatir karena apapun yang Ananda sampaikan di sini tidak akan tersebar luas kemana-mana gitu, tidak akan disampaikan di luar dari kegiatan kelompok kita pada hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ya Bu. Sudah, apakah paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Oke, jadi di sini sudah paham ya apa yang Ibu sampaikan. Ada yang bisa nggak menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan tadi yang dipahami? Saya Bu. Oke, silakan kepada Ara. Ya, izin Bu, yang saya ketahui konseling kelompok itu yang dilakukan secara melingkar, yang dilakukan untuk beberapa orang untuk mengatasi suatu masalah pada anggota kelompok. atau Oke, bagus ya Ara. Terima kasih Ara. Siapa lagi yang ingin menyampaikan? Silakan kepada Sari. Baik Bu, di sini saya akan menyimpulkan apa yang Ibu katakan tadi, yaitu sama dengan Zahra, dilakukan oleh beberapa orang, yaitu 5-8 orang yang di sana
membahas tentang masalah pribadi. Oke, terima kasih Sari. Nah, jadi bagus ya. Jadi benar yang disampaikan tadi. Kita akan membahas masalah-masalah yang dirasakan oleh anggota kelompok gitu. Jadi apakah di sini sudah siap untuk melakukan konseling kelompok kita pada hari ini? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu minta siapa nih yang bersedia menyampaikan permasalahan atau yang dirasakan saat ini? Oke, silahkan kepada Sari. Oke, terima kasih Bu. Di sini saya mempunyai masalah sebenarnya di keluarga Bu, karena saya banyak tekanan dari orang tua karena saya disuruh dituntut untuk seperti kakak saya. Oke, berarti Sari tadi menyatakan ada masalah keluarga, di mana keluarganya tuh menuntut atau orang tua itu menuntut dia seperti kakaknya. Oke, terima kasih Sari. Selanjutnya siapa yang bersedia menyampaikan? Oke, silakan pada Desi. Baik Bu, terima kasih. Kalau permasalahan saya itu, saya takut membuka diri Bu. Soalnya kalau misalnya saya membuka diri, saya takutnya orang-orang jadi nggak suka sama saya, terus punya ekspektasi yang mereka pikirin tentang saya itu salah, jadi saya dianggap salah terus gitu Bu. Oke, Desi, terima kasih Desi. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan lagi? Saya, Bu. Oke, Izin, silakan. Bu, saya ada masalah dalam kesusahan dengan tugas yang menumpuk untuk mengejar deadline. Mengejar deadline. Dan Oke. waktu. Terima kasih Ara. Selanjutnya Kalau saya Bu, silakan kepada Raisya. kalau misalnya saya permasalahan dalam diri saya itu kurang percaya diri kalau misalnya kayak tampil-tampil gitu Bu. Gitu. Percaya diri. Iya, Bu. Oke, terima kasih Raisya. Selanjutnya ada Mungkin untuk masalah yang saya alami itu Bu, dalam teman Bu, karena teman bukan saya tidak tahu bagaimana cara menghadapi dia karena dia terlalu effort, dan bahkan ketika saya berteman dengan yang lain tuh bisa dibilang tidak bisa gitu. berarti ya ada kecemburuan. Ya. Oke, terima kasih kepada Nuna semua yang sudah menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Tadi ada Sari mengatakan ada permasalahannya itu masalah di keluarga, di mana dia dituntut untuk menjadi seperti kakaknya. Ya, oke. Tadi Desi mengatakan permasalahannya itu apa tadi? Membuka diri. Oh ya, sulit untuk membuka diri gitu, sulit untuk membuka diri. Selanjutnya Ara tadi menyampaikan karena tugas yang menumpuk jadi susah untuk mengontrol waktu. Iya. Oke, berarti Raisya tadi menyatakan kurang percaya diri. Ya. Oke, dan Ziyah tadi menyatakan dalam hubungan pertemanan. Oke, dari permasalahan tadi, kira-kira masalah siapa dulu nih yang akan kita bahas terlebih dahulu pada kali ini? Oke, silahkan kepada Sari. Baik Bu, menurut Sari permasalahan Fauziah Bu, karena di sana kan tadi Fauziah bilang masalah pertemanan dengan kawannya, dan menurut saya kalau permasalahan teman ini sangat berat, kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan kesalahpahaman. Oke, menurut Sari tadi permasalahan dibahas tuh masalah Zia, karena di pertemanan kalau tidak dibahas secara langsung mungkin akan menimbulkan masalah lebih banyak lagi gitu. Apakah masalah Sari tidak perlu kita bahas kali ini gitu? Menurut saya tidak Bu, walaupun ya harus segera, tapi menurut saya lebih ke permasalahan Zia Bu. Oke, baik, terima kasih Sari. Kira-kira siapa lagi yang ingin berpendapat? Oke, silahkan Ran. Menurut saya Bu, pada permasalahan Desi Bu, karena itu dapat membantu untuk menentukan jati dirinya untuk membimbing. Oke, menurut Zara tadi masalah Desi untuk agar Desi bisa menemukan jati dirinya. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan kepada. Menurut saya juga masalah Desi Bu, karena ini kan tentang jati diri juga, biar dia tuh nggak tertutup, biar dia tuh lebih mungkin lebih banyak temannya gitu.
Oke, kalau Zia bagaimana? Menurut dia Bu, mungkin untuk permasalahan Zahra Bu, mungkin di situ Zahra butuh cara bagaimana manajemen waktu yang lebih lagi Bu. Oke, kan ada perbedaan gitu. Jadi kita sepakati saja karena banyak yang tadi yang milih masalah yang akan kita bahas terlebih dahulu itu masalah Desi. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Desi, apakah Desi bersedia untuk permasalahannya kita bahas kali ini gitu. Bersedia Bu. Oke, karena Desi bersedia bukan berarti masalah yang lain tidak akan kita bahas gitu. Jika kita nanti punya waktu yang mungkin mencukupi, memadai untuk kita melanjutkan kegiatan itu, maka kita akan bahas juga masalah-masalah yang lain gitu. Oke, untuk kali ini kita akan bahas masalah Desi, yaitu tentang apa tadi sih? Tentang sulit membuka diri Bu. Oh ya, sulit membuka diri. Oke, mungkin Desi bisa menceritakan seperti apa permasalahan yang sedang Desi rasakan atau yang mungkin mengganggu Desi untuk beraktivitas yang lain gitu. Bisa Desi ceritakan, nanti kita akan bahas secara bersama. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi permasalahan saya itu ya berkaitan dengan sulit membuka diri. Menurut saya dari kecil memang saya tuh orangnya lumayan pendiam gitu Bu. Nah terus semenjak ke sekolah SMP, SMA itu mulai ingin membuka diri, tapi pas di SMA saya tuh punya banyak kegiatan yang saya ikutin dan itu kayaknya membuat saya trauma untuk membuka diri lagi gitu Bu. Nah di kuliah ini kan kita dituntut untuk aktif dan juga kalau bisa tuh bisa ikut semuanya, organisasi bisa juga, belajar juga harus aktif. Sedangkan kepribadian saya tuh karena udah ada trauma takut membuka diri itu Bu, jadi itu menyulitkan saya untuk bisa mengembangkan diri Bu, maunya gitu-gitu aja atau kuliah habis itu pulang gitu Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, silakan kepada Zia. Mungkin di sini saya ingin sedikit bertanya kepada Desi Bu. Tadi kan Desi menyampaikan bahwa ada trauma. Mungkin Desi bisa menjelaskan satu contoh aja trauma apa yang pernah terjadi di masa lampau. Iya, boleh. Apa bisa langsung jawab Desi? Bisa Bu. Oke, silakan Desi. Baik, jadi waktu di sekolah SMA, Desi itu mengikuti salah satu kegiatan organisasi. Nah, dari organisasi ini emang dari awal udah dikasih tahu kalau organisasi ini lumayan punya senioritas yang tinggi gitu Bu. Di tahun pertama, Desi ngerasa justru dengan adanya senioritas itu membantu mental saya gitu Bu. Lebih mental baja gitu kalau dibanding sama teman-teman yang lain. Tapi kalau misalnya di periode selanjutnya itu kan sama teman-teman angkatan, Desi mulai ngerasa kayak lumayan berat gitu Bu, karena tanggung jawabnya udah bertambah. Terus kalau misalnya kita kayak kan dalam organisasi itu banyak tugas, rasanya kok semuanya dilimpah, dan senioritas itu ternyata pas kita udah ke periode selanjutnya malah berubahnya itu lebih serem lagi Bu. Kayak contohnya dulu kalau misalnya sekolah Desi itu organisasinya ikutin punya satu event yang besar gitu Bu. Untuk jangkauan anak SMA itu lumayan besar menurut saya Bu. Kita mengundang seluruh SMA di Sumatera Barat untuk ikutin salah satu acara. Nah karena saya waktu itu jabatan yang lumayan bertanggung jawab atas kegiatan itu, jadi semua sumber tuh dari saya gitu Bu. Nah terus semenjak hari itu kan saya juga sebenarnya harus ngebagi waktu untuk belajar terlebih dahulu baru organisasi. Sedangkan dari organisasi ini semua itu ngechatnya ke saya, nanyain gimana perkembangan acara kita, ini udah hamin berapa. Terus karena yang senioritas tadi Bu udah mulai kerasanya itu kayak misalnya angkatan dari 2010 itu kan jauh banget dari angkatan saya kan Bu. Tiba-tiba nanyain, kok acaranya kayak gini, kok nggak ada ngabarin yang ini. Sedangkan kan dalam organisasi itu harusnya saling membantu, tapi kenapa rasanya semuanya
minta informasi tuh cuma ke saya. Jadi saya tuh agak ngerasa kayak sampai sekarang masih suka trauma kalau ngeliat chat WA kalau kebanyakan. Jadi kayak bawaannya takut sampai sekarang pun saya nggak pernah nyalain checklist WA gitu Bu, karena takutnya nanti nggak sengaja kita kepencet terus kebaca tapi lupa dijawab. Jadi saya takut, itu yang lumayan bikin trauma. Oke, dari yang sudah disampaikan Desi tadi, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan kepada Desi. Oke, silahkan Lari. Baik Bu, sebelumnya terima kasih. Di sini Desi ingin bertanya. Tadi permasalahan Desi membuka diri ya. Membuka diri itu berarti sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, Desi menimbulkan trauma tadi dan cukup lemah ya. Tapi Desi juga bisa kuliah dengan trauma itu gitu, walaupun dengan rasa trauma. Tapi kan tidak mungkin tiba-tiba di situ tidak ada tindakan, nggak mungkin di situ merasa nyaman dengan trauma itu, pasti tidak nyaman kan. Dan apa ada usaha yang Desi lakukan untuk menangani trauma itu, dan apabila ada, coba jelaskan apa saja tindakan atau usaha Desi yang Desi lakukan. Desi memahami kan apa yang disampaikan tadi? Paham. Oke, silahkan langsung jawab. Bisa Bu. Silahkan. Jadi waktu selesai dari organisasi itu Bu, Desi tuh langsung ngehapus nomor WA, jadi ngeganti WA gitu Bu. Dan semenjak kejadian itu, jadinya Desi lumayan gak pernah aktif gitu di sosial media karena masih takut ditanya-tanya. Terus kalau ke orang-orang sekitar, bahkan kalau misalnya kayak ketemu sama alumni gitu Bu, itu kadang ngumpet-ngumpet ditanyain gitu Bu. Oke, berarti Desi ini mencoba untuk mengalihkannya tuh dengan cara menghapus semua kontak-kontak WA yang mungkin pernah menanyakan masalah acara tadi ya, masalah acara-acara gitu. Mungkin apakah masih ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan kepada Desi? Izin. Oke, silakan kepada Azia. Mungkin saya sedikit bertanya lagi kepada Desi. Kan tadi kan Desi bilang trauma kan, itu apakah orang tua Desi itu tidak merasakan perbedaan sikap atau perubahan dari Desi yang awalnya tidak mempunyai masalah, terus tiba-tiba ada masalah trauma dari organisasi tadi? Izin menjawab Bu. Oke, silakan Desi. Kalau ngerasa perubahan, Bunda tuh jadi lebih ngerasa kalau kok anaknya sekarang lebih sering di rumah, terus lebih sering pendiam. Cuman pada saat itu kalau saya sendiri ngomong ke Bunda, karena udah kelas 12, jadi pengennya emang sendirian ngerjain tugas. Tapi lama-kelamaan Bunda ngeliat juga ini pendiamnya udah pendiam banget, takutnya kenapa-napa. Jadi Bunda nyaranin untuk kalau bisa ke psikolog aja gitu. Terus Desi mengikuti saran dari Bunda atau enggak? Karena waktu itu lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan ke kuliah, jadi belum sempat ke psikolog. Izin Bu sedikit lagi Desi, ini kan udah semester akhir kan, apakah Desi pernah ikut organisasi di dalam perkuliahan saat ini? Bisa menjawab ya Bu? Ya, silakan Desi. Jadi waktu awal itu Desi ikutin ekstrakurikuler gitu, pengen masuk ke salah satu organisasi gitu yang kesenian. Nah, cuman karena mungkin waktu itu ada belum izin banget juga ke Bunda, terus masih ada perasaan takut gitu, jadi nggak dilanjutin. Nah terus ada juga ikut wawancara untuk HLPS, tapi untungnya waktu itu udah lanjut gitu. Nah tapi kenapa untungnya, kalau emang Desi nggak mau ikut tapi kenapa ngedaftar, kenapa tiba di saat Desi nggak keterima malah Desi bilangnya untungnya gitu. Jadi Ya, silakan Desi. Jadi waktu itu karena kan Desi sendiri masuk ke ini ya, apa namanya tuh beasiswa. Jadi dalam beasiswa itu memang diwajibkan kita dalam perkuliahan itu aktif organisasi juga salah satunya. Nah
Iya, jadi waktu itu pengen daftar HMPS walaupun masih ragu, tapi ya udahlah coba daftar. Pas nggak keluar namanya sedikit lega sih, karena masih takut. Berarti nggak daftar ke organisasi yang tadi itu sebagai syarat untuk beasiswa itu tadi ya. Berarti bukan karena ingin berinteraksi kembali seperti organisasi yang di sebelumnya. Izin ya, Bu. Iya, Jadi kalau perasaan pengen berbaur lagi sama orang-orang itu pasti ada, cuman ketutupan sama rasa takutnya itu. Bahkan sampai saat ini ya. Iya, Mas. Mungkin ada yang ingin memberikan yang ingin disampaikan atau yang ingin memberikan saran kepada Desi gitu. Atau pertanyaan juga boleh. Izin Bu. Oke, silakan. Terima kasih Bu, izin sebelumnya ingin bertanya kepada Desi gitu kan. Sebelumnya itu apa sih yang membuat Desi itu sampai setrauma itu gitu, apa penyebabnya gitu. Izin menjawab ya, Bu. Ya, oke, silakan Desi. Kalau yang paling Desi ingat sendiri sih, yang pertama kali itu kan kita kalau di organisasi ternyata yang Desi tahu faktanya itu kita nggak bisa langsung inti kalau ngomong gitu, Bu. Kadang kita harus ada basa-basinya dulu. Nah, Desi pernah waktu awal-awal itu nyobain basa-basi gitu ke kakak kelas biar kesannya nggak sekenal gitu kan, Bu. Nah, tapi ternyata namanya juga orang pasti ada yang suka ada yang nggak suka kan, Bu. Dibilangnya, aduh kok basa-basi banget sih, cari muka banget gitu, Bu, tanggapannya. Nah, Desi karena orangnya overthinking, jadi langsung ke bawah, iya ya, apa emang terlalu cari muka banget. Jadi ya udahlah, semenjak itu Desi benar-benar kalau disapa ya nyapa, habis itu kalau ditanya baru Desi jawab, kalau enggak ya udah cuma nyapa doang gitu aja, Bu. Terus yang kedua itu masalah yang setan itu kenapa? Karena jadi tradisi dalam organisasi di situ emang kakak tingkat itu selalu nanya ke jabatan-jabatan yang itu aja gitu kan, Bu. Iya, Bu. Nah terus jadi misalnya Desi tuh awalnya mikir kalau ditanya ya emang mereka cuman yang nanya itu yang tahu, Bu. Ternyata kalau misalnya Desi ngejawab, itu pesan Desi itu suka diteruskan ke grup angkatan lainnya gitu, Bu. Nah terus di situ bahasannya tuh digibahin lah, atau misalnya kita salah titik koma aja tuh masih ada dijulitin. Jadi Desi ngerasa, wah ternyata ngejawab di sana nggak dijawab juga disangka aja sombong. Jadi Desi ngerasa serba salah. Semenjak itu kayak benar-benar hati-hati banget kalau mau ngechat, mau ngejawab. Kalau bisa tuh udahlah cepet-cepet aja dari organisasinya gitu, Bu. Oke, dari permasalahan yang sudah disampaikan Desi tadi, adalah semua mungkin ada yang ingin memberikan saran pada Desi. Izin Bu. Oke, silakan, Mbak. Izin sebelumnya Bu, saya ingin memberikan saran kepada Desi. Sebenarnya kalau yang dialaminya itu memang kayak sulit untuk kita alami gitu. Sebenarnya kita seharusnya itu mencoba untuk membuka baru, mencoba untuk melakukan hal yang baru. Mungkin dengan kayak di lingkungan yang baru itu kita situasinya berbeda atau dapat membantu kita agak lega atau situasinya agak berbeda lah gitu. Ya, bagus ya yang disampaikan Zahra tadi. Dia tuh minta kan kalau di situ nggak harus berpatok di situ-situ aja gitu, mencobalah hal-hal yang baru gitu. Mungkin ada lagi yang ingin, silakan Sari. Baik, Bu. Saya setuju dengan saran Zahra tadi. Jadi si Desi ini harus mengenal hal-hal yang baru gitu untuk menghilangkan rasa traumanya ya. Tetapi juga harus bisa kayak lebih bercerita kepada orang tua, karena ini trauma ini menyangkut pikiran Desi, umur Desi, kesehariannya Desi. Jika kalau dia hanya memandang diri saja, mungkin hanya lebih membuat trauma itu lebih besar dulu. Jadi saran saya lebih banyak bercerita kepada orang tua.
Ya, karena orang tua juga perlu tahu anaknya bagaimana kan ya. Bagus ya, terima kasih kepada Sari. Mungkin dari yang lain, silakan. Baik, menurut pemahaman saya dari masalah Desi tadi, kayak kita tuh kayak perlu memahami, kita pahami diri kita, perlu memahami diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tahu kita kurang tersinggung gitu kan, lebih ke depannya kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu jangan dibawa hati gitu. Soalnya kan kita udah ambil dari pengalaman kan, kalau misalnya orang itu kan berbeda-beda. Yang Desi bilang tadi juga kayak kakak-kakak, ada yang suka yang to the point, ada yang suka basa-basi. Jadi besok kalau misalnya ada orang yang melakukan to the point atau basa-basi sama Desi, berarti Desi udah paham, berarti orangnya kayak gini. Jadi kita tuh nggak usah bawa ke hati gitu, karena kan setiap orang kan berbeda-beda sifatnya gitu. Terus kalau misalnya masalah masuk organisasi, kan kita udah ada pengalamannya tuh. Jadi kalau misalnya cara mengatasi trauma, ya itu dengan memahami orang. Kalau misalnya tuh orang tuh nggak paham, nggak akan selalu paham gimana diri kita gitu. Ya, sekian dari saya. Oke, bagus ya Raisa. Apa yang disampaikan Raisa itu mungkin ya Raisa ingin kalau kita tuh nggak perlu mikirkan apapun yang disampaikan gitu terhadap orang lain. Tidak perlu kita bawa masuk hati, tidak perlu kita terlalu mikirkan apapun yang disampaikan, karena memang dari setiap orang tuh kan cara pandangnya berbeda-beda juga terhadap kita gitu. Oke, mungkin terakhir pada Zia, silakan. Mungkin sedikit menambahkan Bu, mungkin saya pun setuju baik itu saran dari Zahra, Sari dan juga Risha tadi, dan mungkin sedikit emang iya sih ketika dalam organisasi itu tidak mungkin akan selalu lurus gitu kan, nggak akan selalu plong gitu aja, pasti ada rintangannya, pasti ada kompleksnya lah dalam organisasi itu. Jadi kita ya lebih ke harus kita juga bisa memahami orang tersebut. Nah, apalagi kan kalau misalnya jabatan kita tinggi, itu pasti di jabatan yang intinya itu yang akan menjadi pandangan orang-orang gitu, yang lainnya gitu. Mungkin sekian. Oke, baik, terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyampaikan saran-saran terbaiknya kepada Desi. Mungkin dari yang telah disampaikan teman-teman tadi, jadi bagaimana pandangan Desi ke depannya gitu, apa yang akan Desi lakukan setelah ini gitu. Baik, Bu, izin Bu. Ya, silakan. Jadi yang dapat Desi tangkap dari respon dari teman-teman, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua yang sudah memberikan saran terbaiknya. Dapat Desi simpulkan kalau mungkin untuk kedepannya di situ emang harus mencoba hal baru, karena di setiap tempat baru itu nggak mungkin kondisinya sama, dan itu bukan dijadikan patokan untuk selanjutnya gitu kan Bu. Nah, terus Desi juga harus bisa terbuka kepada orang tua, kira-kira emang harus cerita dan terbuka gitu, karena orang tua pasti pengen tahu gimana kondisi anaknya dan pasti punya saran terbaik juga karena tahu anaknya gimana kan Bu. Nah, terus kita juga nggak harus selalu mentingin gimana pandangan orang, yang penting karena dengan kejadian yang lalu harusnya Desi juga paham kalau setiap orang itu punya caranya berbeda-beda untuk menyampaikan pendapat. Jadi kalau bisa itu jangan diambil hati gitu kan Bu. Itu. Oke, baik, terima kasih pada Desi. Bagus ya, sudah disampaikan tadi, sudah mau untuk mengubah untuk jadi lebih baik gitu. Dan jadi sekarang Ibu minta nih, apa sih komitmen lah jatuhnya kita. Gimana komitmen dari Anda semua untuk kedepannya biar masalah ini tidak sampai berlarut-larut itu, terutama untuk Desi gitu. Silakan, siapa yang ingin sini? Silakan kepada Sari. Baik Bu, di sini teman saya akan lebih banyak bercerita, bukan banyak ya Bu. Kan ini juga ada privasi diri kita dengan orang tua ya Bu. Lebih kayak kalau masalah dengan keluarga kita yang sangat dalam, sih harus berbicara kepada orang tua. Kemudian kalau masalah
saling mengerti Pak gimana kondisi kita gitu untuk kedepannya ya, jangan hanya memikirkan hal yang udah lama diungkit-ungkit kembali, jadi harus bisa mencoba hal-hal yang baru. Oke, baik, terima kasih kepada Sari. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan pada Raisya. Kalau dari saya mungkin sama tadi seperti Sari, seperti bercerita ke orang tua dan mencoba hal-hal yang baru. Oke, terima kasih kepada Raisya. Selanjutnya, silakan Rara. Izin Bu, saran dari saya itu jangan pernah sama dengan saran dari rekan tadi. Jangan takut untuk melakukan hal baru dan jangan mendengarkan perkataan orang lain yang terlalu memasukkan ke dalam hati. Oke, baik, terima kasih Rara. Selanjutnya, silakan ya. Mungkin sedikit menambahkan Bu, saran-saran dari teman-teman yang sebelumnya mungkin sudah sangat lebih bagus, dan sedikit dari dia emang kita harus perlu mengerti juga suatu kondisi yang ada di lingkungan kita gitu, dan juga seperti kata Zara tadi kita tidak perlu berpatokan dengan kalimat yang mematahkan kita tadi gitu. Anggap aja kalimat yang mematahkan itu adalah menjadi sebuah dorongan untuk kita berubah ke depannya. Mungkin Oke, kan tadi kita udah dengar nih sama-sama komitmen dari teman-teman. Sekarang Ibu minta komitmen dari Desi. Di sini juga. Oke. Jadi Desi ingin kerja desa sendiri, meskipun perlahan dan pastinya butuh waktu untuk selesai, tapi yang penting bisa usaha untuk bisa berkembang dan mencapai apa yang diinginkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Nanda semuanya. Ibu berharap semoga dengan apa yang disampaikan tadi, baik itu saran-saran terbaiknya semoga dilakukan dengan baik juga gitu. Dan untuk komitmennya semoga emang diterapkan untuk baik untuk Desi pribadi termasuk kepada teman-teman yang lain gitu. Sekarang aku mau tanya nih, bagaimana sih kesan dan pesannya terhadap kegiatan kita pada hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Oke, silakan pada Desi. Baik, terima kasih Bu. Dari pertemuan kita pada kali ini, saya tuh pastinya karena masalah saya juga yang diangkat, jadi saya merasa lebih lega dengan cara pandang teman-teman yang baru. Saya juga merasa, oh iya juga ya harusnya memang dilakuin. Jadi saya punya banyak tips untuk bisa dilakuin nantinya Bu. Oke, baik, terima kasih Desi. Selanjutnya, silakan pada Rara. Izin sebelumnya Bu, pesan-kesan saya itu dapat membantu kita lah gitu. Kesannya tuh kalau dapat kegiatan kali ini ada untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Ara. Selanjutnya, silakan pada Zia. baik, terima kasih Bu. Mungkin untuk kesan saya itu sangat bagus, sangat senang, dan juga alhamdulillahnya teman saya Desi juga mendapatkan solusi kan untuk kedepannya bagaimana dia harus seperti apakah dia untuk kedepannya gitu. Dan semoga pesan saya semoga Desi juga bisa menerapkan komitmen yang telah Desi sampaikan dari awalnya gitu. Oke, baik, terima kasih Zia. Selanjutnya silakan pada Izin Bu, sebelumnya kesan saya selama konseling kelompok ini ya saya terasa lebih lega karena masalah satu dari teman kita mungkin tertuntaskan, dan lalu pesan saya mungkin jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain. Oke, baik, terima kasih Raisa. Selanjutnya terakhir pada Sari. Baik Bu, di sini pesan-kesan saya yaitu kayak pesan saya saya sangat lega karena permasalahan teman kita sudah terselesaikan dan bisa membuat pelajaran untuk saya juga, walaupun saya tidak ada di posisi itu, tapi bisa membuat pelajaran saya untuk kedepannya pada saat
saya ikut organisasi. Dan pesan saya ingin menanyakan kepada ibu dan teman-teman, kapan akan dilakukan konseling kelompok ini untuk berikutnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan tadi. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah mau menyampaikan kesan dan pesannya untuk kegiatan kita kali ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Sari tadi, mungkin kita akan menyepakati terlebih dahulu gitu. Kapan akan kita laksanakan konseling lanjutan, konseling kelompok lanjutan gitu. Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan saran kapan kita akan melaksanakan lanjutan konseling kita gitu. Siapa nih? Oke, silakan kepada Zia. Mungkin kita izin Bu, mungkin terlebih dahulu kita cari waktu luang agar pas gitu waktunya Bu, karena kan ini kan di berbagai beda-beda jurusan, jadi kan kita butuh waktu yang pas dan untuk melakukan konseling. Oke, baik, terima kasih dari Zia. Ada lagi, silakan kepada Sari. Menurut saya Bu, pada waktu yang sama pada hari ini di jam yang sama dan di Indonesia tapi di minggu depan. Oke, baik. Ada lagi yang ingin memberikan saran? Tidak Bu. Oke, jadi kan tadi ada 2 saran dari Zia kan. Kalau Zia mungkin Zia menyesuaikan di jam-jam yang tidak ada kesibukan gitu kan. Kalau Sari tadi mengatakan dia maunya di jam yang sama, hari yang sama dan di minggu depan gitu. Oke, mungkin ada yang ingin memberikan saran gitu. Kapan kita akan melakukan konseling lanjutan gitu. Oke, silakan pada Desi. Kalau saya setuju sama pendapat Fauzia tadi Bu, kayaknya kita emang harus cari waktu luang dulu gitu Bu. Oke, bagaimana dengan yang lain? Iya, bisa pendapat dengan dia. Oke, berarti Desi, Raisa, sama Ala kan kita harus menyesuaikan jam atau waktu yang kosong gitu untuk melakukan konseling lanjutan. Bagaimana dengan Sari? Apakah Sari setuju kita sesuaikan saja gitu? Oke Bu, saya juga setuju apabila dilakukan dengan pendapat Sylvia karena emang benar-benar mengkondisikan waktunya. Ya, baik. Oke, nanti berarti kita kabari saja lewat WA grup untuk melakukan konseling lanjutan. Apakah setuju? Setuju. Oke, apakah masih ada yang ingin disampaikan terkait ke proses kita? Oke, mungkin sebelum kita tutup, Ibu ucapkan terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah meluangkan waktunya gitu untuk kegiatan kita hari ini. Karena tadi kita bukanya dengan doa, alangkah lebih baiknya kita tutup juga dengan doa penutup gitu. Siapa yang bersedia memimpin doa kita kali ini? Oke, silakan pada Sari. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri konseling kelompok pada hari ini, kita tutup terlebih dahulu dan membaca doa penutup. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Sari yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Dengan berakhirnya acara kita dengan penutup tadi dengan bacaan alhamdulillah, maka berakhirlah acara pertemuan kita pada hari ini. Dan baik Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan waktunya di sini untuk menutup kegiatan kita kali ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everybody. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in